Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat selalu belajar agama Islam secara kafah dan bersilaturahim di media sosial WhatsApp dikarenakan adanya musibah pandemi virus corona yang menghampiri bumi pertiwi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang terang benderang, yang sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan hidup orang banyak. Perkenalkanlah saya kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul ikhtiar rezeki. Syariat Islam yang agung sangat menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan usaha yang halal, yang bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakal, bersandar, berserah diri, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua usaha yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Faiza kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa zakurullaha katsira allakum tuflihun." Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingat Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Sungguh agung dan mulia ayat suci Al-Quran tersebut. Kita diajarkan jika sudah menyelesaikan sholat, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan setiap individu. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal, dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan cara berzikir, dan jangan sampai putus-putus. Para hadirin jamaah 1453 Al-Fatih yang saya hormati, di dalam ayat Al-Quran tersebut sangat mulia bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, mengarahkan, memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berdoa, belajar, ikhtiar, berinovasi, dan bekerja tanpa kenal putus asa, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang berhak memberikan adanya rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha berikhtiar, tetapi keputusannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah selalu diberikan keberkahan
dalam setiap jejak langkah yang kita ikhtiarkan bersama-sama dalam naungan Islam di kajian Al-Fatih 1453 ini. Di masa sulit ini, kita semua tahu bahwa kita hidup di negara berdemokrasi akan sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan hukum, dan kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemimpin. Dari hasil tersebut pastinya akan sangat dirasakan terhadap ikhtiar masing-masing setiap individu untuk kelangsungan hidupnya. Terlebih dengan adanya cobaan tambahan yaitu virus corona yang melanda bumi pertiwi Indonesia ini, maka secara langsung pastinya berdampak sangat-sangat sensitif bagi pendapatan setiap individu. Tapi yakinlah itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong terhadap umatnya yang memohon doa ampunan dosa dan lindungannya terhadap setiap keadaan yang dihadapi. Karena sesungguhnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin selalu menganjurkan kita tidak pernah putus asa dan jangan pernah putus asa. Karena putus asa adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini adalah ladang akhirat, dan selama kita masih hidup di dunia ini, Allah pasti akan menguji kita untuk menilai sekuat apa iman kita dan seberapa tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ya Allah. Ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, ya Allah. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir terhadap kami. Dari ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, asalkan kita selalu berikhtiar dan berusaha. Dan ini merupakan janji Allah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani kita hidup dengan ujian yang kita tidak sanggup hadapi. Tetap semangat kawan Al-Fatih, untuk saling bersilaturahim. Dan terima kasih atas kesempatan terhadap saya untuk selalu belajar dalam berdakwah. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan Al-Fatih bila ada kata-kata dan dakwah ini yang salah ataupun yang kurang sempurna. Saya pribadi siap menerima masukan dan kritikannya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya pribadi, keluarga, ataupun halayak orang banyak. Mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf, ataupun kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput atas segala kesalahan dan kekhilafan. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman. Akhirul kalam,
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.